Di video kali ini kita akan bahas soal PCK. Ini ada nomor 1. Manakah fakta yang tepat mengenai berat benda yang terdapat pada gambar kedua ruas berikut? Ya, perhatikan gambar yang ada. Pada ruas kiri terdapat 3 tabung dan 2 kerucut. Kemudian pada ruas kanan terdapat 2 tabung dan 2 kubus. Kemudian langkah yang pertama yang dilakukan itu adalah mencoret dua tabung pada ruas kanan. Ada 2 tabung pada ruas kanan, kemudian pada ruas kiri kita coret juga 2 tabung. Jadi yang tersisa itu adalah 2 kerucut. Ini ada 2 kerucut, kita singkat 2K, kemudian 1T, 1 tabung. Pada ruas kanan yaitu tersisa 2 kubus atau 2KB. Nah, dari pilihan yang ada silahkan dicari 2 kerucut dan 1 tabung. Sama dengan, ini karena ada tanda sama dengan, ya sama dengan 2 kubus. Atau boleh sebaliknya, berat 2 kubus sama dengan berat 2 kerucut dan 1 tabung. Jadi kita lihat bagian A, berat 2 kubus sama dengan berat 1 tabung dan 1 kerucut. Ini bernilai salah karena hanya 1 kerucut yang disebutkan. Kemudian bagian B, berat 2 kubus, ya pada ruas kanan terdapat 2 kubus sama dengan berat 2 kerucut dan 1 tabung. Ya, jadi yang benar itu adalah bagian B. Karena dia sebutkan 2 kubus, terdapat 2 kubus pada ruas kanan, berat 2 kerucut dan terdapat 2 kerucut pada ruas kiri, dan ini kata dan 1 tabung. Ya, jadi yang benar itu adalah bagian B. Lanjut ke soal nomor 2. Manakah fakta yang tepat mengenai berat benda yang terdapat pada gambar kedua ruas berikut? Ya. Ini pada ruas kanan ada 2 kubus. Pada ruas kiri ada 2 kubus dan 1 kerucut. Kemudian pada ruas kanan terdapat 1 kubus dan 1 bola. Kita perhatikan tanda pada gambar. Ini tanda lebih besar. Jadi di pilihan yang ada yang tanda sama dengan kita coret saja. Jadi ini bernilai salah, bagian B juga bernilai salah, juga bagian C bernilai salah. Jadi yang berpeluang itu adalah bagian D dan E. Ya. Kemudian kita lihat, pada gambar ini ruas kanan kita coret 1 kubus, kemudian pada ruas kiri juga kita coret 1 kubus. Jadi yang tersisa itu adalah 1 kerucut, 1K dan 1 kubus. Lebih besar, ya. Ini ada tandanya lebih berat daripada 1 bola. Ini ada 1 bola. Ya. Jadi kita cari pilihan yang benar antara D dan E. Boleh juga dibaca dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi 1 bola lebih kecil daripada 1 kubus dan 1 kerucut. Itu kalau kita baca dari kanan ke kiri. Tapi kalau dibaca dari kiri ke kanan, berarti 1 kerucut dan 1 kubus lebih berat atau lebih besar daripada 1 bola. Ya, kita lihat bagian D yang pertama, berat 1 bola. Ini berarti dia dari belakang ini, dari kanan ke kiri. Berat 1 bola lebih kecil berat 1 kerucut dan 1 kubus. Berarti yang benar adalah bagian D. Ya. Karena bagian E berat 1 kerucut dan 1 kubus lebih kecil. Sementara kalau dibaca dari ruas kiri ke ruas kanan itu tandanya lebih besar. Jadi juga bernilai salah. Lanjut ke soal nomor 3. Jika harga 2 pensil dan 5 buku tulis adalah 16.500, harga tersebut sama dengan harga 4 buku tulis dan 3 pulpen. Sedangkan harga 5 pensil dan 3 pulpen adalah 12.500. Manakah model matematika berikut yang tepat sesuai dengan ilustrasi harga barang tersebut? Kita perhatikan pilihan yang ada. Karena variabelnya itu A, B, dan C, berarti kita memisalkan pensil, buku tulis, dan pulpen juga variabel A, B, dan C. Jadi kita misalkan harga pensil itu A, kemudian harga buku tulis itu B, dan harga pulpen itu adalah C. Kemudian kita buat persamaan dari soal yang ada. Ya, 2A ditambah 5B sama dengan 16.500. Kemudian ini harganya sama ketika ada 4 buku tulis, 4B, ditambah 3 pulpen, 3C sama dengan 16.500 juga. Kemudian ada informasi tambahan.
Sedangkan harga 5 pensir berarti 5A dan 3 pulpen ditambah 3C sama dengan 12.500. Ya. Informasi tambahan inilah yang kita akan jadikan sebagai dasar dalam pilihan yang ada. Jadi kita selesaikan persamaan. Misalnya ini kita beri simbol persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan yang kedua. Karena masing-masing harganya sama-sama 16.500, berarti 2A ditambah 5B sama dengan 4B ditambah 3C. Ini variabel 5B bisa diuraikan dengan 4B. Ya, 2A ditambah 5B dikurang 4B sama dengan 3C. Jadi 2A, 5 dikurang 4, 1 berarti sisa B sama dengan 3C. Ya, kita jadikan ini sebagai persamaan yang ketiga. Jadi persamaan ketiga ini kita substitusi masuk ke persamaan yang kedua. Karena memiliki nilai 3C. Jadi ada 3C-nya ini yang dilingkari. Ini sama, jadi 4B ditambah 3C ini diganti nilainya menjadi 2A. 2A ditambah B sama dengan 16.500. Ya. Kemudian 4B ditambah B 5B ditambah 2A sama dengan 16.500. Ya, ini adalah kita berlakukan sifat komutatif terhadap penjumlahan. Jadi bisa dibalik. Kita taruh di bawah informasi tambahan 2A ditambah 5B sama dengan 16.500. Ya. Artinya nilai 2A ditambah 5B lebih besar daripada nilai 5A ditambah 3C. Lebih besar yang di bawah. Jadi kita masukkan dalam persamaan 2A. Nilainya 2A ditambah 5B itu lebih besar daripada nilai 5A ditambah 3C. Jadi kita lihat pilihan yang benar atau yang sesuai dengan pilihan yang ada dari jawaban yang ada. 5A, jadi kita coret ini, yang coret semua ini bagian B yang punya tanda lebih besar. Ini juga salah. Kemudian yang benar itu adalah bagian E. Lanjut ke soal nomor 4. Bu Ani memiliki telur 5 rak. Setiap rak berisi 30 butir telur. Pada saat malam lebaran, ia membagikan semua telurnya kepada 10 tetangganya. Berapalah jumlah butir telur yang diterima setiap tetangganya? Model operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut adalah, karena ini ada 5 rak, ya diperhatikan ya. Dalam soal nomor 4 ini dilingkari karena ada 5 rak. Kemudian setiap raknya berisi 30 dan akan dibagikan kepada 10 temannya, berarti 5 dikali 30. Hasil bagi dari 5 kali 30 itu dibagi dengan 10. Ya, ini model matematika yang tepat. Untuk ikatan operasi perkalian dan pembagian, boleh dilihat pada video yang sudah diupload di channel Black Box Matematika dengan aturan operasi matematika. Jadi kita lihat di pilihan mana yang sesuai. 5 dikali 30 dibagi 10. Jadi yang benar itu adalah bagian D. Lanjut ke soal nomor 5. Rahma memiliki sarung 5 kodi. Pada saat malam lebaran, ia membagikan semua sarungnya kepada 10 teman kantornya. Berapa lembar sarung yang diterima masing-masing setiap temannya? Dengan model operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan soal tersebut adalah, ya, karena yang ditanyakan yaitu berapa lembar sarung yang diterima masing-masing setiap temannya, berarti ini ada 5 kodi. Jadi kita ubah ke lembar. Satu kodi itu sama dengan 20 lembar. Ya, 20 lembar sarung. Karena kita berbicara sarung ya. Kemudian berarti kalau begitu 5 kodi, 5 dikali 20 ya dibagi 10 temannya. Jadi hasil kali 5 kali 20 itu dibagi 10. Jadi model operasi hitung yang tepat itu adalah 5 dikali 20 dibagi 10. Ya, kita lihat di pilihan yang ada. Yang benar itu adalah bagian E. Oke, cukup sekian. Terima kasih.